Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kiai Haji Muhyiddin MA atas sambutannya. Marilah kita dengarkan sambutan yang ketiga, yaitu yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Muhammad Rifki Murida. Kepadanya kami persilakan. Now tell me who's the fairest? Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac, girls, Oh, di sini ya emang enak. Di depan banyak hadiah. Di belakang mah ya nonton aja. Ya. Ini biar Ustadz kita ini nanti yang ngisi, biar satu lagi sama siapa? enak semangat gitu ya. Dua-duanya sama Bang Ipin. Satu lagi terakhir apa? Instagram. Udah soal sosial media pokoknya tenang aja. Di situ lu tinggal komentar ya yang belum kebagian. Gua upload 3 di situ langsung diumumin. Oke? Jadi jangan khawatir yang nggak dapet. Saya janji di situ ntar admin saya nih, tim saya ngeliat. Jadi kalian tenang aja. Mudah-mudahan saya bisa berbagi buat semua. Amin. Ya Robbal Alamin. Selanjutnya Ibu yang dirahmati Allah, yang dicintai, saya ucapin terima kasih aja yang banyak semuanya sudah berpartisipasi maupun berpartisipasi bisa membantu acara maulid kita sampai semeriah ini. Mudah-mudahan Ibu ya Bapak semuanya di sini Allah berkahi. Mudah-mudahan ini menjadi langkah kita diakui jadi umatnya Nabi, dan mudah-mudahan juga ini menjadi pengampun dosa untuk kita semuanya, insya Allah. Nah, terakhir karena penceramah kita sudah ada, yaitu saya mau tanya, kapan Nabi lahir? Jangan berisik, maju. Jangan berisik, maju. Kapan Nabi lahir dan kapan Nabi wafat? Maju. Maju. Oke. Turunin. Sendalu gue beli 1 miliar. 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Benar apa enggak? Tahun apa? Pada saat itu ada kejadian apa? Tahun gajah. Tahun gajah. Kapan meninggalnya? Sama. Ya. Oi. Oi. Kapan meninggalnya? Sama 12 Rabiul Awal. Tidak, gini. Kenal sama Sahroni? Sama Sahroni? Kenal. Siapa dia? Ya, Ya udah, lu dapet dah nih. Tuh ya, ucap dah. Bawa pulang. Siapa tadi yang belum ya? Apa itu maulid? Maju. Apa itu maulid? Maju. Ya maju bang, maju bang. Ini bawa anak ini. Satu lagi, ceritakan akhlak Rasulullah sedikit aja. Maju. Ceritakan akhlak Rasulullah. Maju yang belum, yang udah ya bagian.
Ayo, nih, udah, kamu udah kebagian, La ilaha illallah. Ayo, siapa yang tahu akhlak Nabi? Bagaimana? Maju. Loh. Maju. Hah? Ganti pertanyaan. Gua yang buat tuh yang suruh ganti. Lanjut ya. Fatona itu apa? Ya udahlah, kasih aja lah. Mau pulang. Tepuk tangan buat semuanya. Dikasih rezeki selalu ya. Mudah-mudahan kita semuanya, Bapak Ibu, bapaknya yang lagi berjuang ya. Saya tadi hari ini dapat kabar berita ya, ojol kecapean meninggal dunia. Ini kita doakan mudah-mudahan yang orang tuanya, yang bapaknya, yang suaminya lagi jihad, lagi kerja, lagi jihad, lagi kerja, berangkat disiapin makan, pulang disiapin makan. Jangan diomelin. Kenapa Bu? Karena udah capek banget. Bapak-bapak, betul apa kagak Pak? Betul. Apalagi Pak Musiman. Mana Pak Musiman? Jangan lupa mancing. Pokoknya kalau kata dia begitu, mau ngajakin mancing mulu ini. Belum kesampaian. Dan yang kedua, kita miris dapat berita yaitu 3 wanita memperkosa 1 laki-laki. Meninggallah 1 laki-lakinya. Kemarin di Bogor 3 nenek-nenek memperkosa 1 anak muda, mati 1 anak mudanya. Pas dicek ternyata keracunan susu kadaluarsa. Innalillahi wa inna ilaihi. Bu, mudah-mudahan negara kita ini punya pemimpin yang amanah, betul tadi. Amin. Jangan sampai kita punya pemimpin dikit-dikit nusahin masyarakat, betul. Apalagi sampai ngomong-ngomong kasar, akhirnya dijarah, betul nggak Bu? Nepal itu dijarah luar biasa. Kenapa? Di Solo karena bagaimana masyarakat saat itu krisis ekonominya, tapi ternyata aparatnya malah foya-foya. Nah inilah yang kita tidak mau. Mudah-mudahan di negara kita ini kita dapat pemimpin yang amanah. Amin. Ya Rabbal. Ya insya Allah. Dah itu aja. Yuk angkat tangannya sama-sama. Allahumma rzuqna biziarah ila Makkah Mukarramah wa ila Madinah Munawwarah birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur
atau menyimak bacaan Al-Quran dengan sebenarnya ya Bu, agar kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kepada Bapak Ustadz kami persilakan. Sumur, airnya buta, hitam, kotor, panggil Ustadz Ipi. Ustadz, tolong diludahin tuh, airnya kotor. Diludahin lah sama Ustadz Ipi. Kita kira-kira jadi bening apa tambah parah? Itu ludah Nabi, saking istimewanya Nabi. Basyarun dakal basyar, manusia tapi tidak layaknya seperti manusia biasa. Kok dia tahu sih kita main FF gitu? Suatu ketika dalam peperangan ada sahabat Dia ngeliat ke sini nih, dia ngeliat ke sini tadi. Nu'man bin Qatadah. Ketika dalam peperangan Nu'man bin Qatadah kena tombak daripada kaum kafir Quraisy, dus kena matanya. Copot tuh bola mata yang satu, lepas daripada tempatnya. Diambil tuh mata Ahmad Ibn Qatadah bin Nu'man bin Qatadah. Qatadah bin Nu'man diambil tuh mata, dipegang, datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, gimana ini Rasulullah? Mata saya copot kena tombak musuh ya Rasulullah. Diambil tuh mata sama Rasulullah, tempelin lagi ke tempatnya. Jadi tambah bening penglihatannya, jadi tambah bagus penglihatannya, sebab ditiup, diludahin dengan ludahnya Nabi Muhammad. Nanti kalau di sini ada yang luka-luka, ya, maka minta diludahin sama Ustadz Ipi. Insya Allah tambah. Ntar sampai 5 menit. Tambah bengkak. Ludahnya Nabi. Itu ludah yang nempel pada dasar Nabi. Sekarang dari nama Muhammad, namanya kita sebutin nama Nabi Muhammad, namanya Muhammad. Kata Habib Umar bin Muhammad bin Hafid, wallahi ma dzukirul habibu ladal muhibbi illa wa adha walihan nashwana. Demi Allah, tidaklah ketika disebut nama sang kekasih oleh para pecinta-pecintanya kecuali setiap kesedihan, kesusahan, setiap nestapa akan berubah seketika menjadi satu kebahagiaan. Jadi kalau lagi sedih, baca, sebut Nabi Muhammad. Lagi sedih nggak punya duit, Bu, sebut Nabi Muhammad. Sebutin depan laki, sebutin. Maka satu ketika ketika Abdullah ibnu Umar lagi berjalan, kemudian kakinya kesandung batu. Ketika kakinya kesandung batu, dia jatuh, kemudian kakinya kesleo. Kemudian dia ingat, sebut nama kekasihnya Nabi Muhammad, ya Muhammadah, ya Muhammadah, ya Muhammadah. Ditiupin tuh kakinya, sembuh Bu saat itu. Jadi nanti kalau kesleo, sebut nama Nabi Muhammad. Ada bahkan orang kafir Quraisy, orang Nasrani yang beda agama, suatu ketika istrinya hamil 9 bulan hendak melahirkan, udah 3 hari 3 malam, udah manggil dukun beranak, itu si cabang bayi nggak mau keluar. Lakinya bolak-balik mondar mandir masuk ke dalam, keluar lagi sambil ngerokok, kopi udah habis 3 gelas. Laki kan begitu ya Pak, kalau ini mau lahir yang panik lakinya. Ya kadang-kadang nggak mau lihat ya Allah udah belum ya, bukan mening dia, udah belum ya. Bolak-balik nggak, udah 3 hari 3 malam nggak kunjung lahir. Akhirnya ada tetangganya yang muslim, kamu kenapa Pak? Istri saya udah 3 hari 3 malam manggil dukun beranak, anaknya gak keluar. Oh gitu, gini aja, sebut nama Nabi saya, Nabi Muhammad 3 kali, insya Allah nanti dimudahkan. Kata dia,
sebutin nama Muhammad, padahal musuh gue gede banget sama dia. Mikir aja dia. Tapi kalau gua nggak sebutin, nggak ikutin cara dia, gua kasihan sama hidup gua. Udah 3 hari, bayangin gua nggak lain. Kadang-kadang kita mah 1 hari aja udah gelisah ya bu ya. Kalau sekarang buru-buru disesar. Ini udah 3 hari. Akhirnya kata lakinya, ya udah akan saya jalani, nanti gua sebutin, nanti lu sebutin Muhammad, tapi pas lu sebutin Muhammad kalau kasih tahu gua supaya gue tutupin muka gua, jadi nggak denger, sebab gua paling kesel kalau lu nyebutin nama Muhammad. Ya udah dah, kalau gitu ikutin. Ya Rasulullah, apakah karena perempuan itu banyak yang tidak sholat? Kagak, tidak, kata Rasulullah. Urusan sholat mah Enak punya. kalau dibandingin laki-laki sama perempuan, banyakan perempuan pak sholat. Coba nggak kalau kita, jadi kalau kita sholat pak bangun malam, isya misalnya kemalaman, biasanya tuh mending masih ngelakuin juga. Kadang-kadang kita wudhu, isya udah malam, kita wudhu buru-buru, sholatnya udah kayak apa tuh, kereta. Lu boleh ngomong assalamualaikum, udah masuk lagi kamar tidur. Tapi kalau perempuan bangun malam sholat isya, ditambah lagi baktiar, ditambah lagi sholat hajat, sholat tobat, kemudian sholat tahajud, ditambah lagi sholat witir, itu perempuan. Jadi urusan sholat antara laki-laki sama perempuan banyak kan? Tuh kata Rasulullah begitu. Kalau gitu perempuan berarti gak pernah datang ke majelis taklim Rasulullah, gak pernah ngaji. Kata Rasulullah, urusan ngaji mah banyakan perempuan, betul? Buktinya apa? Buktinya seminggu itu ada 7 hari, tapi ibu-ibu ngaji bisa 11 kali. Coba lihat seragamnya tuh, seragamnya ada 15. Ya ini apa aku baru. Pagi ngaji, siang ngaji, minimal kalau seminggu ngaji berarti 14 pak. Kalau kita lihat warnanya macam-macam. Ya, itu kalau kita hitung, kalau kita perhatiin, ada seragam yang udah lunas, ada yang masih nyicil. Ya, orang istri saya suka begitu. Saya tanya, mau nyumbang berapa? 150. Udah segitu doang? Belum, ada seragamnya nanti. Seragamnya mahalan 2,5 tambah 150 berapa? 400. Laki-laki nyumbang berapa? 100 satu orang. Jadi urusan nyumbang, urusan pengajian, urusan sholat itu semuanya banyak perempuan. Seharusnya perempuan sedikit dalam neraka, tapi banyak. Apa yang membuat banyak perempuan dalam neraka? Kata Rasulullah SAW, emang perempuan ngaji, ketika ngaji diajarin sama dulu tentang ilmu tauhid, tentang ilmu fikih, tentang ilmu hadis, tentang ilmu akhlak, tentang ilmu tasawuf. Tapi coba bayangkan pak, coba pikirkan pak, ibu-ibu kalau habis ngaji, apakah cerita sama lakinya tentang apa yang dikaji di pengajian? Ada nggak pak? Ada nggak? Pak, aku tadi ngaji sama Ustaz Ipi. Ngaji apa? Ngaji fikih tentang bab toharoh. Apaan aja? Tentang rukun wudu. Ada nggak yang begitu? Jarang. Ada aja. Pasti kalau pulang ngaji dia cerita pak, tahu nggak pak? Kenapa? Tadi saya habis ngaji sama Ustaz Ipi, sama Kiai Murdini, sama Ustaz Ida Farida. Iya, kenapa? Tadi itu ibu cerita sama saya, lakinya dia mah habis beli mobil baru. Ada lagi yang satu cerita pak, tahu nggak pak? Tadi lakinya ibu EN cerita sama saya, lakinya habis beli motor baru. Motor apaan? Motor itu tuh yang ada Mac-nya tuh. Apa? Motor apa? Mac. Diceritain lakinya orang lain habis beli motor baru. Ada lagi cerita, pak tahu nggak pak? Tadi istrinya si Anu mah habis beli kontrakan baru. Sekarang udah ada 13 pintu pak kontrakannya pak. Laki orang dibanding-bandingin mulu sama laki. Tapi satu kadang yang nggak diceritain sama dia. Apa itu? Kadang-kadang kalau ada istri temennya cerita, kata istri temennya, tahu nggak bu? Laki saya kemarin habis kawin lagi. Coba kalau diceritain sama lakinya, pak,
Tahu nggak Pak? Istrinya si Anu tadi habis kawin lagi. Saya tanya, Bapak kira-kira kapan? Ada nggak yang begitu? Nggak ada. Karena nggak diceritain semua. Ngaji. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun. Bagus. Anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghalib. Anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sebelum diakhiri, saya mengajak ibu-ibu, bapak berbanyak baca sholawat. Ada namanya sholawat buat menarik rezeki. Ya. Itu dapat izin dari guru saya. Baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sholatan takunu laka ridhoan wa lihaqqihi adaan. Baca disebut 35 kali. Itu kata guru saya. Kalau kita buang duit hari ini 1 lembar, insya Allah datang 3 lembar. Ya, baca Bu ya. Insya Allah rezekinya berkah semua. Amin. Kemudian juga pesan buat ibu-ibu, bapak-bapak, muliakan guru-guru kita. Ya. Ada di sini. Insya Allah dengan kita memuliakan guru-guru kita, insya Allah kita hidupnya berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ada pertanyaan Bu yang bisa jawab, saya kasih duit 500.000. Bu, mau hadiah nggak? Mau nggak? Yang bisa jawab saya kasih hadiah 500.000. Mau nggak Pak? Mau nggak? Sebutkan nama mertua saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenal. Bener apa? Ada yang tahu Bu, Bapak? Mertuanya Pak Ustaz? Gagal dia dapat 500.000. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Si mau kurang kerja. Muhammad Ridwan Sahih. Terima kasih atas ceramah agamanya. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Marilah kita meningkat ke acara selanjutnya, yaitu acara terakhir untuk penutupan atau doa. Saya mengimbau ibu-ibu jangan pulang dulu ya Bu habis doa, karena ada kepada Bapak Abidin, Bapak Ustadz Abidin, jamaah dari Islam, untuk doa penutup. Saya selaku pembawa acara mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Apabila ada perkataan saya kurang berkenan, maafin saya Bu. Saya akhiri dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, marilah bersama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'matahu majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tuqina biha jami'a khawairat wa taqilana biha min al-musayyi'at wa tarfa'una biha indaka al-darajat wa tuballighuna sabiyat min al-khawati bi hayati wa mamat.
Allahumma ansur umat Muhammad, Allahumma asli umat Muhammad, Allahumma arham umat Muhammad, Allahumma ansur man nasruddin wajul maghfirah muslimin. Berdatana jamaah yang hadir pada malam hari ini yang mengikuti acara ini, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dikuatkan iman dan Islamnya, dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dilancarkan dalam segala urusannya, diluaskan rezekinya. Bagi yang masih jomblo semoga mendapat jodoh yang soleh maupun soleha. Rabbana dalam anfusana taghfir lana wa tarhamna lana kunana minal khasirin. Rabbana wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina jannatul abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu alaihi wasallam subhanaka rabbika rabbil izzati wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.